Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan hadirkan di layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah rangkuman negara-negara yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Di antaranya adalah Hong Kong, di mana penyitaan hasil kejahatan ini termasuk dari kasus pencucian uang. Selain juga Hong Kong, ada juga Australia, di mana Australia ini menyita aset hasil tindak pidana bahkan tanpa putusan pidana. Berikutnya ada Italia, pemirsa, di mana memiliki regulasi penyitaan aset kegiatan ilegal termasuk juga dengan korupsi. Itu dia 3 negara yang menerapkan undang-undang perampasan aset. Kita akan lanjutkan dialog kita, diskusi kita malam hari ini. Kalau gitu saya mau ke Bang Saud. Bang Saud, pertanyaan menggantung tadi begitu. Berarti penting sekali begitu untuk segera membuat aturan mengenai perampasan aset. Best practice-nya kan udah banyak, tadi udah disebut. Amerika juga udah banyak lah. Yang menurut saya nggak usah dibanding studi AI aja bisa lah gitu ya kan. Untuk memastikan bahwa kita sudah berada di tempat yang benar dalam kaitan mainstream internasional bahwa merampas aset itu seperti ini kayak gitu ya. Dan itu sudah ada di naskah akademiknya. Cuman kan perguruan tinggi ini saya lihat ini kan tidur nih sekarang nih perguruan tinggi ini. Coba beberapa hari ini ada nggak komen-komen? TV One aja nggak panggil dulu. Belum kali, belum. Perguruan tinggi maksudnya apa? Iya, artinya mereka harus berani lah, kecuali Bu Yenti lah kalau mau ngecek perguruan tinggi. Tapi kan ada perguruan tinggi yang lain yang punya latar belakang yang meyakinkan bahwa mendorong Pak Prabowo terus kemudian ini mendorong juga DPR untuk segera. Karena surprise-nya kan menjelang presiden yang kemarin itu mau lengser, itu kan diserahkan. Ya ini Pak Prabowo jangan bikin jadi ini jadi omon-omon juga, jadi hanya untuk mengatakan bahwa dia mengkonsen pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi kemudian implementasinya nggak jalan. Jadi jangan kita seperti itu gitu. Jadi ini sekarang pertanyaannya sudah masuk kepada yang sudah sangat strategiknya sudah ini ya, tinggal yang taktikal-taktikalnya lagi gitu yang memungkinkan kita bisa merealisir ini ke depan gitu begitu tuh dikeluarkan. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi. Pokoknya undang-undangnya selesai, nunggu setahun, nunggu badan ini, badan itu gitu loh. Kata Pak Doli tadi kan bukan lagi hanya dari hasil korupsi, tapi dari hasil tindak pidana ekonomi, semuanya lah tindak pidana. Kan itu gampang sebetulnya, nanti tinggal ngerubah kan dari tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana di pasalnya. Nanti di penjelasannya disebutkan yang dimaksud tindak pidana di sini adalah tindak pidana ekonomi. Itu kan gampang. Dibuat detail Bu ya. Penjelasan begitu Pak, saya sering. Jangan seperti undang-undang yang pernah ada sudah jelas nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak tahu nih, saya mau tanya ke Bang Doli ya. Jadi bagaimana kalau rancangan itu masih hanya dari tindak pidana korupsi, sementara sekarang adalah semangatnya international concern-nya adalah dari all kinds of economic crimes, dari semua kejahatan ekonomi. Nah, tadi kalau sebutkan Amerika itu pasti berkaitan dengan kerjasama regional mereka. Nggak mungkin negara Amerika sendiri. Bahkan ada Amerika Latin, Amerika itu semua ada. Nah yang saya sebutkan, yang disebutkan Australia tadi adalah yang saya sebutkan ini. Bahwa Indonesia akan ada salah satunya yang tanpa putusan pengadilan pidana. Yaitu berkaitan dengan ini ada harta kekayaan yang ada harta-harta, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang orang mengatakan ini punyanya dia, tapi orang itu tidak ada di namanya di situ. Baik. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Mungkin bisa langsung direspon oleh Bang Doli. Bang Doli silakan direspon. Iya, jadi informasi-informasi, pandangan-pandangan ya, apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, kemudian Bang Saud ini yang nanti kemudian perlu kita diskusikan secara resmi dan formal. Ya, tadi kan sebelum sesi break ini, tadi Bang Saud dan Bang Yanti kan udah sebetulnya menjelaskan di situ sebetulnya perdebatan-perdebatannya sampai saat ini. Nah itu memang sekarang sedang terjadi sebetulnya tentang perdebatan-perdebatan tadi istilah yang disampaikan terakhir sebelum sesi ini. Nah jadi mungkin nanti begini saja ya, setelah kemudian kami nanti sudah ada pembicaraan tindak lanjut ya dari kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita itu. Ya nanti kita buat atau kita gelar RDP kembali lah. Nanti Bang Saud, Bang Yanti kita undang masuk menyampaikan ya. Sehingga bisa apa yang selama ini menjadi perdebatan dalam diskusi internal kami, ya termasuk tadi saya kan katakan ini bergerak dari sudah soal judul saja bergerak. Dulu awalnya RUU perampasan aset, sekarang RUU perampasan aset tentang tindak pidana.
Nah, terakhir diskusi kami, tindak pidananya harus jelaskan, tindak pidananya apa. Ada yang mengusulkan tindak pidana korupsi. Nah, ini sekarang kita dapat informasi baru lagi. Ternyata sebenarnya bisa dipertimbangkan tidak pidana ekonomi misalnya. Nah, jadi sebetulnya ini bergerak terus gitu diskusi-diskusi ini. Nah, tinggal ya mudah-mudahan lah dengan kemarin statement Pak Presiden yang begitu tegas gitu ya, yang begitu ya dalam tanda keras. Ya ini sebenarnya harus menggerakkan kita semua, termasuk nanti Pak Presiden, pemerintah, ya sudah kalau misalnya lah selama ini ya, kalau disimpulkan katakanlah misalnya DPR gitu, dipandang seperti yang selama berkembang lah, ya sudah Presiden kirim surprise saja, gitu ya, kirim surprise lagi. Dengan semua hasil diskusi yang selama ini sudah diskusikan juga di pemerintah gitu. Nah kemudian segera kita masukkan ke dalam daftar yang lebih prioritas, kira-kira begitu. Oke, jadi intinya menunggu surprise dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat dalam era Presiden Jokowi, bukan gitu maksudnya. Artinya gini, kan di dalam pembahasan undang-undang itu kan harus ada kesepakatan di antara para pembuat undang-undang, antara DPR sama pemerintah. Nah sekarang nanti kita dengan seperti ini, kita sepakat ini inisiatif siapa? Kalau kemudian dari pernyataan Presiden itu sangat mendesak, ya, dan kemudian Presiden menganggap ini bisa cepat melalui inisiatif pemerintah, ya artinya jalannya itu adalah tinggal mengirim surprise. Yang kedua, kalau kemudian ini dia melalui inisiatif DPR, nah Pak Presiden ini kan juga sebagai pemimpin politik kita juga, bahkan pemimpin koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ya ini kan tinggal dibicarakan di tingkat pimpinan partai politik, nah kemudian partai politiknya memberikan pesan kepada fraksi di DPR, kemudian untuk segera dilaksanakan menjadi inisiatif DPR, kan kira-kira begitu maksudnya. Oke, jadi kalau itu sebuah tahapan prosesnya nanti sudah selesai, bisa dong dalam waktu dekat untuk disahkan, Bang Doli? Tergantung komitmen kita semua dan kemudian nanti pembahasan dari apa yang tadi diberikan masukan oleh Bang Saud, Bu Yenti dan segala macam ya, apakah kita bisa menyesuaikan dengan cepat terhadap tadi sistem mazhab dan metodologi hukum kita yang selama ini berjalan menjadi sebuah sistem hukum Indonesia. Oke, Bang Saud silakan. Ya, jadi yang paling penting kan political will-nya jelas ya. Iya dong, ya kita juga nggak mau Pak Presiden cuma statement-statement ya. Jadi kita harus merespon itu. Saya selalu mengatakan setiap kalimat yang keluar dari Presiden itu adalah perintah buat rakyatnya, terlebih aparat penegak hukumnya. Even itu siapapun kita. Ya, jadi itu harus bisa dijabarkan tanpa juga dia masuk ke detail-detail bikin disposisi panjang lagi. Itu kan ucapan seorang presiden itu hukum loh sebenarnya itu. Itu perintah gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk menjelaskan itu. Tinggal bagaimana kita mengaturnya gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa jabarin, wah itu mah cuma nomor-nomor aja. Ya enggak, ini serius banget gitu loh. Karena indeks persepsi korupsinya 37. Bener nggak? Ya kan tadi targetnya tahun 2025 itu 60 loh. 60. Dan itu dibuat tahun berapa Bunda? 2005. 2005 loh. Kita bicara mulai 2004. Serius. Itu blueprint. Ya, gitu. Itu blueprint. Ya, gitu, Mbak. Perlu sampaikan itu dari Bang Saud, Bu Yenti silakan. Iya, mungkin perlu sampaikan kepada Bang Doli juga ya bahwa kita sudah punya blueprint. Tadi sebetulnya kalau negara itu mau jadi negara yang baik, administrasinya baik, mestinya konsep-konsep itu tidak hilang begitu saja. Harus masih diingat, dulu itu ada bikin blueprint untuk 20 tahun gitu kan, termasuk asset recovery. Dan tadi Bang Doli kalau berkaitan dengan sistem hukum, kalau kita akan melakukan langkah-langkah politik hukum yang kita ambil dari konvensi, kita sudah tidak bicara lagi perbedaan sistem hukum. Karena ketika negara meratifikasi suatu konvensi yang isinya adalah negara-negara dengan berbagai sistem hukum, maka dari konvensi itu sudah membuat satu paradigma, membuat suatu cara mekanisme, yaitu yang namanya bridging under different legal system. Jadi itu sudah ada. Itu penting sekali Bang Doli ya, karena apa? Kita bicara korupsi, bicara kejahatan serius internasional, itu pasti kita akan berbicara kerjasama internasional on criminal matters, on corruption matters itu ya. Itu ada hal-hal yang memang sudah disepakati semua negara apapun
sistem hukumnya harus mengatur seperti itu gitu Bang Doli ya. Jadi itu sebetulnya sudah clear. Jadi kita mau nggak mau harus gitu, nggak mungkin lagi kita, karena itu tidak politik ya. Konvensi itu ya walaupun politik tapi konvensi internasional anti corruption itu bukan politik yang seperti yang sekarang ya, itu tidak 2003 itu tidak. Jadi itu semua demi kebaikan bangsa yang tidak ada korupsinya dan tidak membiarkan orang-orang yang meskipun sudah dipidana, apalagi yang tidak, harta kekayaannya harus dirampas. Oke, baik. Kita nantikan bersama ya, kapan kira-kira akan ada pembahasan lebih lanjut, baik itu dari pemerintah dan juga DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Terima kasih Bu Yenti, terima kasih Bang Saud, terima kasih juga Bang Doli sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.